Di masa Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang mencuri kedapatan, di mana sudah turun ayat yang berkaitan tentang hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hukumannya potonglah tangannya. Maka seorang wanita yang mencuri kedapatan ini dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Khawatir dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Berkumpullah orang-orang Quraisy itu, bermusyawarah. Kira-kira siapa di antara kita yang bisa melobi kepada Nabi? Maksud melobi itu gimana? Ternyata sudah ada di zaman Nabi. Bukan hanya di zaman sekarang melobi ke KPK, ya, melobi ke pengadilan, ke MK. Ternyata dari dulu sudah ada. Akhirnya ditunjuklah, ya, namanya Usamah bin Zaid, untuk menyampaikan ini kepada Nabi, bernegosiasi kepada Nabi supaya tidak dihukum potong tangan. Kenapa dipilih Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid itu adalah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Datanglah menghadap Usamah bin Zaid ke hadapan Nabi, bahwa ada wanita yang mencuri tapi pingin supaya diringankan hukumannya atau dibebaskan dari hukumannya. Itu Nabi mendengar kata-kata itu langsung mengatakan, atasfa'u bihaddin min hududillah. Apakah kau mau mensyafaati, menolong urusan tentang hukum Allah? Sampai Nabi akhirnya bagaimana? Wallahi. Nah, kalau sudah bersumpah Nabi, sesuatu yang muhim, aham, penting sekali. Lau ana Fatimah binta Muhammadin sarokot. Seandainya Pak Nabi dengan anak yang lainnya. Ini ajaran Islam. Ini prinsip hukum dan tatanan sosial yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat jelas sekali. Nabi yang berbicara, Nabi yang bersabda demikian. Demikian pula Nabi dalam hadis yang lain, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada unggulnya, tidak ada spesialnya orang Arab mengalahkan yang bukan Arab. Wala li abyadha alal aswada. Tidak ada unggulnya yang kulit putih dibandingkan dengan yang kulit hitam. Kalau kita tambah yang pesek dengan yang mancung atau manclem. Bahwa manusia itu annasu min Adam. Ingat, manusia itu adalah anak Adam. Jadi ibu-ibu jangan pesimis. Turunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Semua sama dari tanah. Itu yang disebut dengan al-musawah. Sistem kesamaan di dalam Islam. Nah, maka oleh sebab itu Islam ini cara mengkritik Islam terhadap feodalisme. Ya. Jadi orang terdahulu itu celaka gara-gara feodalisme. Ketika ada yang mencuri itu adalah anak bangsawan, keluarga bangsawan, tidak berani menghukuminya. Tapi kalau yang mencuri itu adalah yang lemah, rakyat jelata, buru-buru ditegakkan hukumannya. Ya. Yang mencuri puluhan triliun dibiarkan melenggang tanpa apa? Tanpa pertanggung jawaban. Yang mencuri kakao, apa kakao itu? Coklat, dihukum, dipenjarakan. Nah, maka ini Islam sungguh luar biasa, hebat Islam itu. Menyetarakan manusia, yang dilihat adalah ketakwaannya. Jadi kita bukan tidak boleh menghormati kelompok-kelompok, tapi yang salah dari feodalisme itu adalah ketidakadilan, baik sistem sosial kehidupan maupun sistem hukum atau supremasi hukum. Nah, ini yang menjadi sorotan Islam. Sehingga kita akan nyaman dalam bergaul dengan sesama manusia. Bayangkan, di Amerika saja masih terjadi
yang namanya anti-ras. Yang putih menyepelekan yang hitam. Kita 14 abad yang lalu sabda Nabi, la fadla li aswada atau li abyado alal aswada. Tidak ada unggulnya kulit putih terhadap kulit hitam. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ajaran Islam mengikis feodalisme dalam sistem sosial maupun sistem ekonominya.